Lu Yun menaruh pena di atas kertas. Di atas kertas gambar pucat, garis-garis mengalir seketika. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, elang dan dahannya langsung terbentuk. Semua lukisan karya Guru Yunlu, disebut juga Lu Yun, memiliki satu ciri, yaitu sapuan kuas yang sederhana, dan seringkali hanya diperlukan beberapa sapuan untuk menggambar garis bentuk elang. Hal yang sama berlaku untuk cabang di bawahnya. Gunakan pena dan tinta paling sederhana untuk menguraikan konsepsi artistik yang paling mendalam. Lu Yun awalnya merasa bosan tinggal di kuil Tao di gunung, jadi dia menggambar sesuatu sesuka hatinya. Seperti halnya ketika seseorang merasa kesal saat belajar, mereka akan mengambil pensil dan mencoret-coret kertas draft tanpa berpikir sama sekali, dan tentu saja kecepatannya sangat cepat. Hanya saja ranah Lu Yun lebih tinggi, dan yang digambarnya bukanlah garis-garis yang berantakan, melainkan beberapa sosok yang berkontur. Setelah beberapa kali pemasaran oleh guru Tao kuno, garis besar sederhana ini telah menjadi konsepsi artistik di dunia. Lu Yun sendiri tidak tahu bahwa dia begitu mampu. Tidak perlu 2 menit sama sekali. Lu Yun tidak berhenti sejenak dari awal hingga akhir pena. Semua garis digambar sekaligus, lalu dirangkai menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Versi ketiga, elang bertengger di pohon. Menyelesaikan. Ketiga versi, elang bertengger di pohon, memiliki garis besar yang serupa, tetapi detail internalnya berbeda. Itu adalah sesuatu yang aku gambar sesuka hati, jadi tentu saja itu berbeda setiap saat. Namun tidak peduli bagaimana garis internalnya berubah, selama orang yang cerdas melihatnya, mereka akan tahu bahwa ini adalah elang bertengger di pohon, dan ini pasti ditulis oleh Guru Yunlu. Semua orang di sekitarnya benar-benar gila. Banyak orang bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Suatu detik, dia sangat meremehkan Lu Yun, berpikir bahwa orang ini memiliki cacat otak, tetapi detik berikutnya, dia membuka mulutnya tanpa sadar, tenggorokannya seperti tercekat, dan dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Terjadi keheningan yang mematikan. Alasan utamanya adalah dampaknya yang terlalu besar. Semua orang mengira lukisan, elang bertengger di pohon, dalam 10 menit hanyalah mimpi, tapi Lu Yun benar-benar melukisnya. Tidak hanya dicat, dan hanya butuh waktu kurang dari 2 menit baginya untuk menggambarnya. Satu hal lagi adalah, di bawah lukisan Lu Yun, di kios lukisan di sebelah pria ceroboh itu, terdapat pohon elang bertengger, yang sebelumnya dilukis oleh pria ceroboh itu. Bandingkan keduanya. Dari sudut pandang struktur grafis, elang bertengger di pohon, pria ceroboh ini sebenarnya mirip dengan elang bertengger di pohon, versi kedua, yang awalnya dilelang oleh Lu Yun di Dongzheng untuk melampiaskan amarahnya pada Liu Yaner. Versi koreksi yang ditampilkan di baris bahkan lebih mirip. Lagi pula, dia menghabiskan banyak waktu untuk menyalinnya, dan tanpa kehalusan yang muncul sesuka hati, dia secara alami akan lebih memperhatikan kesamaan guratan. Namun yang harus diketahui, karya-karya Guru Yunlu tidak pernah didasarkan pada bentuk, melainkan pada makna. Saat tadi tidak ada perbandingan, semua orang merasa gambar pria ceroboh itu sudah sangat artistik, namun sekarang setelah ada perbandingan, mereka paham apa celahnya. Layaknya wanita cantik dengan skor keseluruhan 85, ia pasti menarik perhatian saat berjalan di jalanan. Namun jika tiba-tiba, salah satu dari 7 saudara perempuan Lu Yun berjalan di samping wanita cantik berusia 85 tahun ini, tidak ada keraguan bahwa mata semua orang akan bergerak sesuai dengan itu. Ketika Anda melihat kembali keindahan 85 poin itu, Anda akan merasa bahwa itu tidak lebih dari itu. Perbandingan yang sangat kejam. Pada saat ini, bagaimana mungkin semua orang tidak menyadari bahwa pemuda di depan mereka yang telah lama diejek adalah Tuan Yunlu sendiri. Pantas saja dia berani berdiri dan mempertanyakannya. Ternyata dia pernah bertemu dengan si penipu. Pantas saja dia menggunakan pakaian ini untuk menutupi dirinya dengan rapat. Ternyata untuk menjaga kerendahan hati. Bahkan jika semua orang tahu bahwa dia adalah Tuan Yunlu, mereka tetap tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Bukankah ini gaya misterius Guru Yunlu yang biasa? Pada saat ini, semua orang yakin bahwa pemuda ini adalah Tuan Yunlu. Gayanya terlalu kuat, terutama pria ceroboh yang tiba-tiba menyibakkan rambutnya yang berantakan dan menatap ke arah pohon elang bertengger, itu terkejut. Fakta bahwa dia dapat meniru elang bertengger di pohon, sedemikian rupa berarti dia telah mempelajari lukisan Guru Yunlu cukup banyak, dan dia juga merupakan penggemar berat Guru Yunlu. Ketika dia melihat lukisan elang bertengger di pohon, yang dilukis oleh Lu Yun, sekilas dia yakin bahwa Lu Yun adalah 100% Master Yunlu. Saya tidak menyangka Guru Yunlu masih begitu muda. Terlebih lagi, dia tidak menyangka kalau dia selingkuh, dia akan bertemu dengan idolanya. Pria ceroboh itu tiba-tiba merasakan rasa bersalah yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Ia dulunya hanya seorang pelukis pengembara, ia paling mengagumi Guru Yunlu dan sering meniru gaya melukis Guru Yunlu. Sangat sulit bagi orang awam untuk meniru gaya Guru Yunlu. Bahkan para kaligrafer dan pelukis terkenal pun tidak dapat menirunya karena mereka tidak memiliki pengalaman seperti itu. Sebaliknya, pria ceroboh ini memiliki banyak bakat di bidang kaligrafi dan melukis. Jadi dia meniru sedikit konsepsi artistik. Ini juga aneh. Suatu ketika dia sedang melukis di jalan, tiba-tiba ada sekelompok orang datang dan memuji gayanya yang sangat dekat dengan Guru Yunlu. Pria ceroboh itu tentu saja sangat bangga dipuji karena gayanya yang mirip dengan idolanya, dan dia segera menurunkan kewaspadaannya terhadap geng itu.
Selama beberapa hari setelah itu, geng itu mendatanginya dan memujinya. Pria ceroboh itu mengira bahwa orang-orang ini, seperti dia, adalah pecinta kaligrafi dan lukisan, dan penggemar guru Yunlu. Hingga suatu hari, pemimpin geng tersebut, pria berambut pendek, bertanya kepadanya apakah dia ingin tinggal di mansion, mengendarai mobil mewah, dan tidur dengan wanita cantik. Omong kosong, siapa yang tidak mau? Tapi saya tidak tahu posisi tidur seperti apa yang harus saya gunakan agar bisa mendapatkan mimpi indah seperti itu. Pria ceroboh juga punya mimpi. Bercita-cita menjadi ahli kaligrafi dan pelukis. Hanya saja susah banget buat orang yang suka bermain seni dan tidak punya uang di rumah. Jalan keluar yang paling aman adalah menjadi guru atau dokter. Nah, melenceng dari topik, belajar kedokteran juga butuh uang di rumah. Pria ceroboh itu berasal dari keluarga biasa, dan orang tuanya berharap dia bisa menemukan karir yang lebih stabil. Jadi dia lari dari rumah karena marah. Sejak itu ia menjadi pelukis pengembara. Saat itu, Master Yunlu belum menjadi terkenal, dan lelaki ceroboh itu tidak meniru gaya melukis orang lain, melainkan melukis seluruhnya dengan gayanya sendiri. Hanya, tidak ada yang menghargainya sama sekali. Jadi orang yang ceroboh itu biasa menggambar banyak hal, yang hanya cukup baginya untuk hidup dan berpakaian. Uang untuk makan dan sandang ini masih dianggap menyedihkan oleh banyak orang, dan mereka yang memberinya sedekah tidak terinspirasi oleh lukisannya. Pria ceroboh itu memiliki tulang punggung. Dia lebih suka mempertahankan mimpinya dengan cara setengah mengemis daripada kembali dan berkompromi dengan keluarganya. Setelah lama menjadi tunawisma, dia sebenarnya mengembangkan temperamen yang sulit diatur. Sampai suatu hari, karya guru Yunlu keluar dan segera menimbulkan angin puting beliung di lingkaran kaligrafi dan lukisan. Ketika pria ceroboh itu melihat karya guru Yunlu, dia tiba-tiba merasakan resonansi emosional. Belakangan, dia menjadi semakin terpesona dan mengagumi karya tersebut. Karena lukisan pertama yang dia lihat di majalah yang dia ambil adalah elang bertengger di pohon, dan banyak ahli kaligrafi dan lukis yang mengomentarinya bahwa guru Yunlu adalah seorang jenius langka dengan gaya unik dan fundamental. Tidak ada yang bisa menirunya. Untuk membuktikan dirinya, pria ceroboh itu memutuskan untuk meniru gaya guru Yunlu di masa depan. Awalnya sangat sulit, dan baru beberapa tahun kemudian dia berhasil meniru jejak pesonanya. Jadi ketika tim pria berambut pendek itu datang untuk memujinya, bisa dibayangkan betapa hebohnya pria ceroboh itu. Setelah mengembara bertahun-tahun, seseorang akhirnya menemukan bakatku. Mendengar pria berambut pendek berkata bahwa dia bisa mengendarai mobil mewah, tinggal di mansion dan bermain dengan model-model muda, pria ceroboh itu tiba-tiba menjadi semakin bersemangat dan bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan mimpi yang begitu indah. Belakangan saya mengetahui bahwa pria berambut pendek itu ingin dia berpura-pura menjadi Tuan Yunlu untuk menipu uang. Pria ceroboh itu segera berhenti. Tuan Yunlu adalah idolanya, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Bukankah ini penghujatan terhadap guru Yunlu? Pria ceroboh itu berkata dengan marah bahwa dia tidak bisa melakukannya, dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Tim pria berambut pendek itu tidak menyerah, dan lama sekali mereka datang mencarinya, membujuknya, dan menyihirnya. Hingga suatu saat, pria berambut pendek tersebut langsung menarik uang tunai sebesar 100.000 yuan, tanpa menggunakan kartu atau cek, ia hanya menggunakan tas berisi uang tunai 100.000 yuan dan melemparkannya ke hadapan pria ceroboh tersebut. Anda harus tahu bahwa pria ceroboh itu menjalani kehidupan yang menyedihkan sejak dia melarikan diri dari rumah. Tiba-tiba, 100.000 yuan ditempatkan di depannya, dan itu juga berupa segepok uang tunai merah. Seberapa besar dampaknya, pria ceroboh itu tidak punya pilihan selain menerimanya dengan air mata berlinang. Maafkan aku idol, aku tidak bermaksud menyinggungmu, tapi karena mereka memberiku terlalu banyak. Sejak saat itu, geng Master Yunlu palsu ini resmi didirikan. Dan banyak uang telah ditipu. Tapi tidak ada yang menyangka mereka akan bertemu dengan pemilik sebenarnya hari ini. Pria ceroboh itu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Ya, dia berlutut di depan Lu Yun. Tidak ada yang memaksanya. Rasa bersalah yang sangat besar di hatinya lah yang mendorongnya untuk berlutut di depan Lu Yun. Guru, mohon maafkan saya atas pelanggaran dan ketidaktahuan saya. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Wow! Pria ceroboh itu menangis. Orang-orang di sekitar, yang telah lama linglung, dibangunkan oleh teriakan nyaring pria ceroboh itu, dan semuanya memasang ekspresi masam. Baru saja, mereka sebenarnya membantu Tuan Yunlu palsu dan menyerang Tuan Yunlu yang asli. Betapa konyolnya ini. Pengusaha kaya yang berlari untuk menarik uang kembali pada saat ini. Ketika mereka melihat Tuan Yunlu, yang mereka pikir adalah dia sebenarnya sedang berlutut di depan seorang pemuda. Tiba-tiba bingung. Bagaimana situasinya? Setelah bertanya kepada orang-orang di sekitar saya menyadari bahwa perubahan yang mengejutkan telah terjadi pada saat mereka pergi. Saya hampir ditipu. Untungnya, guru Yunlu yang asli muncul. Segera setelah itu, para pengusaha kaya ini, hampir pada saat yang bersamaan, melirik ke arah elang bertengger di pohon, yang dilukis oleh Lu Yun. Matamu sepanas yang kamu inginkan. Ini adalah artikel asli. Mereka hendak berbicara, tapi saat ini, Lu Yun mengangkat tangannya dan terkejut. Pohon bertengger elang, yang baru saja dia gambar langsung berubah menjadi remah-remah. Ini, mata semua orang tertuju. Lukisan bernilai ratusan juta hancur seperti ini.
Seperti yang diharapkan dari Guru Yunlu, dia sangat disengaja. Semua orang patah hati, seolah-olah yang baru saja dihancurkan Lu Yun adalah jutaan dolar mereka. Lu Yun, sebaliknya, tidak menunjukkan ekspresi tertekan sama sekali. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat pria berambut pendek itu dan berkata sambil tersenyum main-main, saya bersedia mengaku kalah, dan saya menunggu Anda untuk berlutut, turun dan bersujud. Petik 2, petik 2. Pria berambut pendek itu belum pulih dari keterkejutannya tadi. Ekspresi kusam di wajahnya. Pemuda ini tidak hanya menggambar, elang bertengger di pohon, dalam waktu kurang dari 2 menit, tapi dia benar-benar menghancurkannya setelah menggambarnya. Sialan, aku tidak peduli apakah kamu adalah Tuan Yunlu yang brengsek atau bukan. Jika kamu berani menghancurkan pekerjaan kami, aku akan membiarkanmu berbaring dan keluar dari sini hari ini. Setelah pria berambut pendek itu sadar, dia tidak menunjukkan penyesalan apapun. Sebaliknya, dia menatap Lu Yun dengan tatapan tajam di matanya. Tim mereka sama sekali bukan penggemar kaligrafi dan lukisan, mereka juga bukan penggemar Master Yunlu. Menemukan pria yang ceroboh juga karena dia punya nilai. Sekarang seseorang melompat keluar untuk menghancurkan pekerjaan mereka. Tidak masalah apakah dia Tuan Yunlu atau bukan, main-main saja dengannya dan itu saja. Pria berambut pendek itu tidak hanya gagal memenuhi taruhannya dan berlutut di hadapan Lu Yun, tapi malah menunjukkan ekspresi galak di wajahnya, jelas tidak siap membiarkan Lu Yun pergi dari sini sambil berdiri. Saat dia mengucapkan kata-kata kasarnya, 7 atau 8 pria kuat keluar dari barisan pria dan wanita di belakangnya. Semuanya memiliki ekspresi yang menyeramkan. Memotong jalur finansial seseorang seperti membunuh orang tuanya. Sekarang jalur finansial mereka telah diputus oleh Lu Yun, itu setara dengan seluruh keluarga mereka dimusnahkan oleh Lu Yun. Bagaimana kamu bisa melepaskannya begitu saja? Meskipun orang-orang di sekitar mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka adalah idola mereka, Tuan Yunlu, mereka langsung ketakutan saat melihat tim kuat dari pria berambut pendek itu. Namun, ada beberapa pengusaha kaya yang pergi keluar dengan pengawalnya, berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk mendekati Tuan Yunlu, jadi mereka mengirimkan pengawalnya untuk bersiap melindungi Tuan Yunlu. Namun, begitu beberapa pengawal mengambil tindakan, mereka menyadari bahwa mereka semua adalah praktisi seni bela diri, dan semuanya ahli dalam sanda kungfu. Faktanya, masuk akal jika dipikir-pikir. Bagaimana mereka bisa berani berbuat curang secara terang-terangan tanpa kerja keras? Termasuk pria berambut pendek, entah dari mana dia belajar Muay Thai, dia merobohkan pengawal seorang pengusaha kaya hanya dengan 3 pukulan dan 5 pukulan, dan gerakannya sangat kejam. Berhenti. Pada saat ini, pria jorok yang berlutut di tanah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, matanya merah dan air matanya belum mengering. Tapi begitu dia membuka mulutnya, pria berambut pendek itu menendang bahunya dan mencibir, lupakan berdandan, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Jika kamu tidak ingin mati, berikan saja padaku. Diam. Pria ceroboh itu menerima tendangan dan merasa tulang belikatnya seperti patah, dan dia langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini dia akhirnya menyadari bahwa semuanya salah. Tim pria berambut pendek itu dulunya bersikap sopan padanya karena ingin menggunakan identitas palsunya untuk menghasilkan uang. Benar-benar sekelompok pembohong yang munafik. Setelah berurusan dengan para pengawal, pria berambut pendek itu berjalan menuju Lu Yun dengan cibiran di wajahnya, Tuan Yunlu. Sekarang apakah Anda ingin saya berlutut dan bersujud kepada Anda? Katanya bercanda. Ekspresi Lu Yun tenang, dan dia bahkan memiliki senyuman di wajahnya saat dia berkata, ini taruhan. Karena kamu kalah, kamu harus memenuhinya. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Mata pria berambut pendek itu berkilat dingin. Lu Yun berkata, jika aku takut mati, aku tidak akan bertaruh denganmu. Haha, bagus. Seperti yang diharapkan dari Tuan Yunlu, dia memiliki kepribadian. Setelah mendengar jawaban Lu Yun, pria berambut pendek itu tersenyum bukannya marah, dan melanjutkan, yah, aku tidak akan mempermalukanmu. Jika kamu melukis sekarang, selama kamu melukis 10 lukisan lagi untuk kami, aku bisa mengampuni kamu. Hati semua orang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. 10 lukisan, jumlahnya mencapai ratusan juta dolar. Orang-orang ini siap makan sampai kenyang. Namun, bagi Guru Yunlu, jika dia dapat menggunakan 10 lukisan untuk melarikan diri tanpa cedera, itu sebenarnya sangat bermanfaat. Bagaimanapun, dia hanya menghabiskan waktu dan tenaga. Tidak rugi. Namun, di luar dugaan semua orang, Lu Yun justru bertanya, bagaimana jika saya tidak setuju? Tidak setuju. Untuk sesaat, emosi semua orang campur aduk. Ekspresinya menjadi aneh lagi. Tim pria berambut pendek tadi menunjukkan keangkuhan dan kezalimannya, bahkan para bodyguard yang disewa oleh pengusaha kaya raya dengan gaji tinggi pun dirobohkan oleh mereka. Beraninya Tuan Yunlu menolak untuk setuju. Mungkinkah ada yang salah dengan otakmu? Pria berambut pendek itu mencibir dan berkata, jika kamu tidak setuju, simpan saja tanganmu, dan aku tidak akan membiarkanmu melukis seumur hidupmu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Jika Guru Yunlu kehilangan tangannya, yang hilang bukanlah nilai dari 10 lukisan tersebut, melainkan rasa sakit yang tidak dapat diperbaiki bagi seluruh lingkaran kaligrafi dan lukisan. Kemudian lukisan-lukisan sebelumnya hampir sama dengan karya Anumerta Master Yunlu. Ketika para pengusaha kaya di sekitar mendengar hal ini,
mereka menjadi cemas dan segera menasihati, "Tuan, tangan Anda ini adalah harta yang nilainya tak ternilai. Anda harus berpikir 2 kali sebelum bertindak." "Ya, Tuan, bukankah itu hanya 10 lukisan? Seharusnya itu tidak menjadi masalah besar bagi Anda. Karena mereka menginginkannya, berikanlah kepada mereka. Kami semua tahu bahwa guru, Anda sangat bangga, tapi sungguh, jangan bertindak karena marah." Semua orang mulai membujuk. Pria berambut pendek itu pun perlahan menunjukkan senyuman bangga. Siapapun yang punya otak harus tahu bagaimana memilih antara mengamputasi tangan dan melukis 10 lukisan. Lu Yun pasti orang yang pintar. Tapi faktanya Lu Yun benar-benar tidak punya otak. Setidaknya di mata orang lain, dia tidak punya otak, karena dia malah menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan memberimu lukisan itu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambil tangan itu." Lu Yun berkata dengan ringan. Tertawa, mata pria berambut pendek itu menyipit, seolah 2 sinar cahaya dingin tiba-tiba keluar. "Jika kamu tidak meminum roti panggangnya, kamu harus meminumnya sebagai denda. Aku memberimu kesempatan tetapi tidak ada gunanya. Saudaraku, tolong layani Tuan Yunlu ini dengan baik." Pria berambut pendek itu memberi perintah, dan 7 atau 8 pria berotot di belakangnya segera melangkah mendekat. Otot-otot di wajah mereka bergetar hebat, dan mata mereka penuh dengan cahaya yang kejam. Kamu berani menindas Lu Yun kecilku, sudahkah kamu bertanya pada ibuku?" Pada saat ini, dengusan dingin yang jelas tiba-tiba terdengar, dan tubuh panas Liu Yan terhalang di depan Lu Yun pada detik berikutnya. "Lu Yun, kalau aku dimarahi aku terima, kalau pura-pura keren, tidak, kamu sudah punya, tidak perlu berpura-pura." Kemunculan Liu Yaner langsung membuat 7 atau 8 pria berotot itu tertegun sejenak, lalu mereka menunjukkan ekspresi aneh. Pria berambut pendek itu memandangi sosok Liu Yan yang seksi dan menggerahkan dengan mata serakah, menyeringai dengan gigi putih besarnya dan berkata, "Hei, aku hampir melupakanmu, wanita cantik ini. Jangan khawatir, aku akan menghadapinya. Tuan Yunlu nanti, kami bersaudara akan membuatmu ingin mati. Pergi dan berhubungan S3 kilodetik dengan ibumu." Liu Yaner memiliki temperamen yang berapi-api, dan suasana hatinya sudah tertekan. Kata-kata pria berambut pendek itu langsung membuatnya bersemangat. Sosok cantik muncul, sepasang kaki berwarna putih bulat dan ramping. Sepatu yang dikenakannya langsung bersentuhan dengan sisi wajah pria berambut pendek itu. Tanda tanya, kekuatan tendangan Liu Yan benar-benar berbeda dari yang dia gunakan untuk menginjak pria ceroboh sebelumnya. Pria berambut pendek itu menerima pukulan telak. Tiba-tiba, engah, beberapa gigi berdarah membentuk lengkungan anggun di udara, dan tubuh pria berambut pendek itu terbang ke arah kekuatan itu. Ledakan, hancur ke tanah, pipi lainnya kembali bersentuhan dengan tanah. Kemudian, tidak ada setelah itu, pria berambut pendek itu tidak bergerak dalam waktu lama. Ternyata dia pingsan. 7 atau 8 kaki tangan pria berambut pendek itu memasang ekspresi aneh ketika mereka melihat Liu Yaner berdiri, dengan senyuman cabul dan jahat melayang di sudut mulut mereka. Lian Jiaxi, wanita cantik dengan tubuh panas ini jelas merupakan praktisi yang baik, jika tidak, dia tidak akan mampu melakukan tendangan setajam itu, dia juga tidak akan mampu melumpuhkan pria berambut pendek hanya dengan satu tendangan. Tentu saja ada juga alasan kecerobohan pria dengan potongan rambut pendek. Beberapa orang tertegun sejenak, dan kemudian mata mereka menjadi dingin, betapa cantiknya pemarah. Semakin dia berperilaku seperti ini, semakin besar keinginan kita bersaudara untuk menaklukkan, ayolah. Dengan teriakan keras, 7 atau 8 pria berotot, tidak peduli berapa banyak pengganggu yang menindas yang lebih muda, semuanya menyerang secara serempak, semuanya menggunakan keahlian khusus mereka. Ini adalah kesempatan bagus untuk memanfaatkan orang lain. Beberapa orang berkerumun, tetapi bahkan sebelum mereka menyentuh sudut pakaian Liu Yan, mereka melihat kaki giok ramping bergerak di udara beberapa kali, menyebabkan gelombang angin kaki yang kencang. Di mata para praktisi, kecepatan ini mungkin tidak cukup, tetapi di hadapan para master sanda biasa ini, kecepatan ini tampaknya sangat cepat. Silau, tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan bertenaga. Hampir dalam sekejap mata, 7 atau 8 pria terjatuh pada saat bersamaan. Seperti pria berambut pendek sebelumnya, ada bekas sepatu merah cerah di pipinya, dan dia pingsan dengan cepat. Dalam sekejap, terjadi keheningan total. Mata semua orang berubah ketika mereka melihat Liu Yaner, dan mereka menjadi sangat terkejut. Saya tidak menyangka kungfu cantik ini begitu bagus. Hanya butuh beberapa saat untuk membuat semua orang pingsan. Seperti yang diharapkan dari pengawal Tuan Yunlu. Semua orang mengira Liu Yaner adalah pengawal cantik yang disewa oleh Tuan Yunlu. Pantas saja Guru Yunlu terlihat kalem dan kalem dari awal sampai akhir. Segerombolan kucing dan anjing berani melawanku. Siapa yang memberimu keberanian? Liu Yaner berteriak manis dan memandang ke arah anggota geng penipu yang tersisa dengan ekspresi agak bangga. Dalam geng ini, kelompok orang yang paling berkuasa pingsan, dan sisanya adalah perempuan atau laki-laki lemah yang lebih feminin daripada perempuan. Mendengar teriakan manis Liu Yan, semua orang terdiam. Liu Yaner mengalihkan pandangannya dan mengangkat dagunya yang seputih salju dengan bangga. Dia datang ke Provinsi Yunnan dan Guizhou kali ini untuk memberi penghormatan kepada orang tuanya. Dia sedang dalam suasana hati yang tertekan, dan di kota kecil ini, dia bertemu dengan tim Master Yunlu palsu. Tentu saja saya tidak tahan.
Kemudian gunakan untuk melampiaskan. Setelah menendang pria berambut pendek dan yang lainnya hingga pingsan, Liu Yaner merasa jauh lebih baik. Melihat bahwa krisis telah teratasi, para pengusaha kaya di sekitar mereka semua ingin maju ke depan untuk menjilat Tuan Yunlu, tetapi Liu Yaner balas melotot dengan tatapan pura-pura garang. Lada kecil ini tidak mudah dipusingkan. Lupakan. Hari ini saya cukup beruntung bisa bertemu langsung dengan Guru Yunlu, dan saya puas. Hanya pria ceroboh yang pulih dari tendangan pria berambut pendek, dan kemudian dia berlutut di depan Lu Yun dengan risiko dipukuli oleh Liu Yaner. Guru, saya telah menyadari kesalahan saya. Terimalah saya sebagai murid Anda. Saya ingin belajar melukis dari Anda di masa depan. Maaf, aku tidak suka menerima pekerja magang. Lu Yun berkata dengan kejam, dan dengan cepat menambahkan dalam hatinya bahwa dia hanya akan menerima murid yang cantik. Mata pria ceroboh itu tiba-tiba menjadi gelap. Namun dia tetap menolak menyerah. Dia dengan cepat bertanya, dapatkah Master memberi saya nasihat tentang cara menggambar sebuah mahakarya seperti Masternya? Lu Yun berpikir sejenak dan mengucapkan dua kata, terserah kamu. Ikuti kata hatimu. Pria ceroboh itu merenung sejenak dan kemudian berkata, Guru, saya dulu melukis sesuka saya, tetapi mengapa tidak ada yang menghargainya? Lu Yun awalnya tidak ingin berbicara dengannya, tetapi melihat betapa gigihnya dia sepertinya memiliki obsesi fanatik terhadap kaligrafi dan lukisan. Selain itu, Lu Yun juga mengetahui bahwa pria ceroboh ini telah disihir oleh pria berambut pendek dan orang lain sebelumnya. Dia diam-diam melirik ke kios lukisan di tanah. Lu Yun menatap sebuah lukisan dan bertanya, apakah kamu sendiri yang melukis lukisan molan itu? Pria ceroboh itu buru-buru mengangguk, ya, ini adalah lukisan yang sudah lama saya gambar. Harus dikatakan bahwa bakat pria ceroboh dalam kaligrafi. Belakangan, ia sengaja meniru gaya Master Yunlu. Meski meniru beberapa konsepsi artistik, namun ada kesan yang disengaja. Lu Yun merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengambil pena tinta dan menuliskan beberapa kata di ruang kosong lukisan tinta anggrek. Jadilah dirimu sendiri. Setelah Lu Yun selesai menulis, dia meninggalkan sepatah kata pun kepada pria ceroboh itu dengan tenang, dan kemudian meninggalkan tempat itu bersama rubah betina Liu Yaner. Pria jorok itu mengambil lukisan molan dengan bingung. Ketika dia melihat kata-kata di atasnya, tubuhnya gemetar hebat dan air mata mengalir di pipinya. Lalu dia tiba-tiba bergerak ke arah kiri Lu Yun dan bersujud beberapa kali. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Semua orang di sekitar juga bingung dan melihat gambar molan dengan rasa ingin tahu, hanya untuk melihat 6 kata tertulis di atasnya, disertifikasi oleh Master Yunlu. Keenam font ini juga ditulis dengan guratan artistik, dan gaya pribadinya sangat kuat. Sekilas orang dapat mengetahui bahwa ini adalah tanda tangan pribadi Guru Yunlu. Dalam sekejap, kerumunan itu mendidih. Sertifikasi Master Yunlu adalah pengakuan yang luar biasa bagi pria yang ceroboh. Tanda tanya, bagi seseorang yang gigih menekuni seni, kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah diakui oleh idolanya suatu hari nanti. Inilah yang dirasakan pria ceroboh sekarang. Tim pria berambut pendek sebelumnya memujinya karena gayanya sangat mirip dengan Master Yunlu. Dia sangat bersemangat dan melonggarkan kewaspadaannya terhadap pria berambut pendek dan lainnya. Hari ini, yang didapatnya adalah pengakuan dari idolanya, Master Yunlu. Kegembiraan di hati saya bisa dibayangkan. Saya sangat gembira hingga saya menangis, dan saya sangat gembira hingga saya berlutut dan bersujud. Ketekunan selama bertahun-tahun ini terbayar ketika saya melihat 6 font artistik ini. Dia selesai bersujud ke arah kiri Lu Yun. Pria jorok itu memegang lukisan molan, menganggapnya sebagai harta karun, dan menangis terseduh-seduh. Mata para pengusaha kaya di sekitarnya berbinar dan mereka berkata, Pak, bagaimana kalau menjual lukisan molan ini kepada saya? Saya beri Anda 1 juta. 1 juta? Apakah kamu bercanda? Lukisan molan ini berkualitas sangat tinggi, dan ada tanda tangan Guru Yunlu di atasnya. Setidaknya bernilai 3 juta. Terlalu kecil, tata letaknya terlalu kecil, saya akan bayar 5 juta. Petik 2, petik 2. Para pengusaha kaya ini sebenarnya langsung menawar, mencoba membujuk pria ceroboh itu untuk menjual lukisan melankolis kepada mereka. Banyak seniman swasta tak dikenal yang sebenarnya berstandar sangat tinggi, namun lukisannya tidak dijual dengan harga tinggi hanya karena ketenarannya. Ketenaran seperti ini tidak hanya membutuhkan keahlian kaligrafi dan seni lukis, tetapi juga pengetahuan pemasaran yang berarti menyombongkan diri dan hype. Pada awalnya, saya tidak tahu metode pemasaran apa yang digunakan Tian Xuanzi, tetapi dia hanya mempromosikan esai Lu Yun sebagai sekolah. Tidak pantas untuk mengatakan bahwa, bagaimanapun juga, level Lu Yun memang tinggi. Ini adalah bakat yang tidak bisa membuat iri. Bagaimanapun, nilai karya para kaligrafi dan pelukis rakyat yang kurang terkenal itu tidaklah tinggi, namun begitu diukir dengan nama ahli kaligrafi dan lukis tertentu, perbedaannya sangat besar. Ambil contoh pria yang ceroboh. Untuk menipu mereka sebesar 300.000 yuan, mereka harus memutar otak dan menggunakan segala macam trik akting. Lihat sekarang, hanya karena kata-kata, sertifikasi Master Yunlu, harganya melonjak dengan kecepatan tinggi, dan jumlahnya jutaan demi jutaan. Pria yang ceroboh tidak akan pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan disukai oleh dewa keberuntungan. Dia memegang melantula dan mendengarkan penawaran para pengusaha kaya di sekitarnya, tangannya gemetar tak terkendali.
Ada banyak keheningan. Dia biasanya pusing saat melihat uang tunai 100.000, tapi tiba-tiba dia membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak untuk dijual. Ini adalah pengakuan dari idolanya dan suatu kehormatan yang tidak bisa diukur dengan harga. Jadi, betapapun tingginya harga yang ditawarkan pihak lain, orang ceroboh tidak akan pernah menjualnya. Ketika para pengusaha kaya melihat ini, mereka semua menjadi sedih. Jika orang lain menolak menjual, apa yang bisa mereka lakukan? Hampir di saat yang bersamaan, banyak orang mengalihkan perhatiannya ke sobekan kertas di kaki pria ceroboh itu. Saya ingat bahwa itu adalah elang bertengger di pohon, yang asli, tetapi dihancurkan oleh Guru Yunlu. Andai saja mereka bisa disatukan. Momen, terjadi penjarahan di lokasi kejadian. Beberapa pria berambut pendek dan lainnya yang pingsan telah berkali-kali diinjak oleh massa. Pria ceroboh itu bergegas pergi. Dia takut orang-orang ini akan merebut melantula dari tangannya dalam kekacauan itu. Pada saat ini, seorang pengusaha kaya dengan rambut disisir ke belakang menghampiri pria jorok itu sambil tersenyum, mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo, bisakah kita mencari tempat untuk duduk dan mengobrol?" Pria ceroboh itu tiba-tiba menjadi lebih waspada dan berkata, "Saya sudah mengatakan, berapapun harga yang Anda tawarkan untuk lukisan ini, saya tidak akan menjualnya." Dabe itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Jangan gugup, saya di sini bukan untuk membeli foto molan yang Anda miliki, tapi saya ingin mendiskusikan proyek kerja sama dengan Anda." Bicara tentang proyek kerjasama, pria ceroboh itu tiba-tiba tampak terkejut. "Saya bisa membayar untuk membantu Anda mengadakan pameran seni, tapi ada syaratnya. Semua lukisan Anda ke depannya hanya bisa diotorisasi ke perusahaan saya. Coba kita lihat, apa itu ketajaman bisnis. Ini adalah ketajaman bisnis." Keterampilan kaligrafi dan melukis pria ceroboh itu sendiri tidaklah rendah, selama lukisan anggrek tinta yang disertifikasi oleh Master Yunlu ini digunakan sebagai gimmick, pasti akan menarik banyak orang untuk mengunjungi pameran. Jika saatnya tiba, lukisan molan ini akan dipajang sebagai tidak untuk dijual, dan selebihnya hanya perlu diisi dengan lukisan yang dilukis sendiri oleh pria ceroboh itu di masa lalu. Siapa yang berani mengatakan hal buruk tentang seorang kaligrafer dan pelukis yang bahkan dikenali oleh Guru Yunlu? Yang berkata buruk adalah orang yang tidak tahu cara mengapresiasi seni. Tak ayal, nilai pria ceroboh itu pasti akan meroket ketika saatnya tiba, dan nilai karyanya pun akan melambung ke level yang mencengangkan dalam sekejap. Inilah yang disebut dengan peluang bisnis. Jantung pria ceroboh itu berdebar kencang. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkan kesempatan luar biasa ini. Dia segera memutuskan untuk bekerja sama dengan Daba itu. Lu Yun sendiri mungkin tidak menyangka bahwa 6 kata yang ia sumbangkan secara sembarangan akan melahirkan seorang ahli kaligrafi dan lukis nomor 2 setelah dirinya di dunia kaligrafi dan lukis masa depan. Ini disebut peluang. Seseorang yang begitu baik hingga bersinar, meski hanya sekedar gerakan biasa, bisa membawa peluang besar bagi orang lain dan secara langsung mengubah hidup mereka. Ini juga alasan mengapa Lu Qingye bersikeras untuk mendekati Lu Yun setelah mengetahui bahwa Lu Yun adalah pewaris wasiat Kaisar Qing. Setelah Lu Yun dan keduanya pergi, Liu Yaner bertanya dengan bingung, "Lu Yun kecil, mengapa kamu menulis kata-kata itu untuk pria ceroboh itu? Tidakkah kamu tahu bahwa kata-katamu sendiri bernilai ribuan emas?" Lu Yun tersenyum dan berkata, "Saya dapat melihat bahwa pria itu tidak buruk hatinya, dan keterampilan kaligrafi serta melukisnya memang tidak rendah. Saya hanya merasakan sesuatu di hati saya, jadi saya menulisnya." Itulah satu-satunya orang yang meniru konsepsi artistik lukisannya. Meski hanya sedikit, itu sudah cukup membuktikan betapa tingginya bakat pria ceroboh itu. "Aku benar-benar tidak memahamimu." Liu Yaner memiringkan kepalanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan pakaiannya ditarik dari belakang, dan pada saat yang sama, perasaan aneh muncul di hatinya. Tanda tanya. Liu Yaner yakin bahwa tangan yang menarik pakaiannya jelas bukan tangan Xiao Luyun. Karena jika gangster Xiao Luyun itu benar-benar mengambil tindakan, dia pasti tidak hanya akan melepas pakaiannya, tetapi akan menggerakkan telapak tangannya lebih jauh ke bawah dan mendarat di bagian yang salah. Tepat ketika Liu Yaner hendak melempar dengan tendangan cambuk, suara seorang gadis muda dan agak cemas tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Kakak, bantu aku." Liu Yaner mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi terkejut. Melihat ke belakang, saya melihat orang yang menarik pakaiannya adalah seorang gadis kecil. Dia tampak berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Matanya merah dan bengkak. Lu Yun juga melihat gadis kecil itu. Matanya tertuju tepat pada sisi kiri kerah bundar gadis kecil itu. Di bahu putihnya yang terbuka, ada sentuhan warna merah cerah. Itu bukan darah. Itu harusnya mirip dengan tanda lahir. "Adik perempuan, apakah kamu menemui kesulitan?" Liu Yaner membungkuk dan hendak bertanya apa yang terjadi dengan gadis kecil itu, tetapi pada saat ini, dia melihat gadis kecil itu menoleh ke belakang dengan panik, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa tanpa sempat mengatakan apapun. Tak lama setelah gadis kecil itu melarikan diri, seorang pria berbaju hitam menyusulnya. Saat melewati Lu Yun dan yang lainnya, pria berbaju hitam menatap Liu Yaner dengan tajam, seolah memperingatkannya agar tidak ikut campur dalam urusannya sendiri. Alis Liu Yan tiba-tiba berkerut lebih dalam. Lu Yun melihat ke belakang pria berbaju hitam dan berkata sambil berpikir, "Dari pria itu, saya merasakan aura seorang kultivator. Dia seharusnya menjadi seorang kultivator." "Xiao Lu Yun,
aku juga punya perasaan aneh. Perasaan aneh. Lu Yun tertegun sejenak dan berkata, maksudmu, pria berbaju hitam tadi berasal dari klan hantu. Liu Yaner memiliki kemampuan persepsi yang kuat dari klan Spirit Fox. Begitu perasaan aneh muncul, itu berarti pihak lain pasti tidak sederhana. Tidak, namun, Liu Yaner menggelengkan kepalanya dan berkata, perasaan barusan berbeda dari aura yang saya rasakan dari klan hantu sebelumnya, dan dia mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak hanya laki-laki itu, tapi juga gadis kecil sebelumnya, aura ini bahkan lebih kuat. Aroma gadis itu lebih kuat. Lu Yun juga tiba-tiba mengerutkan kening. Liu Yaner berkata, Lu Yun kecil, mengapa kita tidak mengikuti dan melihat? Gadis kecil tadi pasti dalam bahaya, kalau tidak dia tidak akan meminta bantuan kita. Bagus, Lu Yun mengangguk. Pria berbaju hitam itu tidak jauh darinya. Keduanya dengan cepat menyusul, diam-diam mengikuti di belakang. Setelah melacak beberapa saat, diketahui bahwa pria berbaju hitam memasuki taman sepi yang ditumbuhi rumput liar. Pria berbaju hitam itu melambat. Matanya seperti elang, melihat sekeliling, mungkin sedang mencari gadis kecil tadi. Dalam lingkaran, tidak ada keuntungan. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba berhenti, memejamkan mata dan berkonsentrasi sejenak, cahaya merah samar terpancar dari alisnya. Binatang kecil, kamu ingin lari kemana lagi? Tiba-tiba, cahaya merah di alis pria berpakaian hitam itu memudar, tiba-tiba dia membuka matanya, melompat dari tanah, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi elang raksasa, terbang ke bawah. Di balik lereng kecil di sudut taman yang sepi, gadis itu meringkuk dan berteriak saat merasakan napas pria itu mendekat. Tidak mau, gadis itu buru-buru bangkit dan bersiap untuk melarikan diri, tapi dia tersandung lubang dan jatuh ke tanah lagi. Hah, jujur saja kenapa kamu tidak kembali bersamaku? Pria berbaju hitam itu mencibir dan menukik ke bawah, jari-jarinya terentang seperti cakar elang raksasa, siap menangkap gadis itu. Gadis itu begitu ketakutan hingga tidak berani membuka matanya. Pada saat kritis ini, sesosok cantik tiba-tiba lewat, menggendong gadis kecil itu dan segera pergi, tepat pada waktunya untuk menghindari cakar pria berbaju hitam. Jangan takut, adikku, tidak ada yang bisa menyakitimu selama kita di sini. Liu Yaner lah yang mengambil tindakan. Setelah dia menggendong gadis kecil itu, dia segera kembali ke sisi Lu Yun dan menghibur gadis itu sambil berpikir. Namun gadis kecil itu masih terlihat ketakutan. Kakak, orang itu sangat kuat, aku khawatir. Ketika gadis kecil itu melarikan diri, dia kebetulan melihat Liu Yaner sedang memberi pelajaran kepada pria berambut pendek dan yang lainnya, jadi dia berlari ke arahnya untuk meminta bantuan. Tetapi gadis kecil itu juga tahu bahwa Liu Yaner mungkin bukan tandingan pria berbaju hitam, jadi setelah mengucapkan sepatah kata pun kepada Liu Yaner, dia segera pergi dengan tergesa-gesa. Karena pria berbaju hitam telah menemukannya. Pada saat ini, pria berbaju hitam, yang langkahnya gagal, memandang Liu Yaner dengan ekspresi sangat muram dan berkata, Nak, sepertinya aku baru saja memperingatkanmu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, kan? Bah, saya benar-benar baru saja mengurus bisnis ini hari ini, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Kata Liu Yaner tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kalau begitu kamu meminta kematian. Pria berbaju hitam tiba-tiba melangkah ke sisi ini, dan aura kultivator di tubuhnya akhirnya dilepaskan sepenuhnya. Saat nafasnya dikeluarkan, tubuh gadis kecil itu bergetar lebih hebat, dan ekspresinya menjadi lebih ketakutan. Pria berbaju hitam itu melangkah mendekat dan berkata sambil mencibir, Nak, menurutku kamu juga seorang kultivator, tetapi levelmu terlalu rendah. Apakah kamu yakin ingin ikut campur dalam bisnis ini? Ketika Liu Yaner bergegas untuk menyelamatkan gadis kecil itu sekarang, dia menggunakan energi aslinya, sehingga pria berbaju hitam segera menyadari bahwa Liu Yaner berada di pemurnian Qi tingkat kelima. Pemurnian Qi tingkat kelima. Di hadapannya, seorang praktisi pada tahap pembangunan pondasi, itu sama sekali tidak memadai. Oleh karena itu, pria berbaju hitam merasa Liu Yaner hanya mencari kematian. Namun, apa yang tidak disangka pria berbaju hitam itu adalah setelah Liu Yaner merasakan auranya, alih-alih menunjukkan rasa takut, dia malah melakukan serangan balik dengan mata terbelalak, bukankah ini tahap pembangunan fondasi? Mengapa kamu begitu galak? Percayalah atau tidak, aku ingin kamu membiarkan anjing itu keluar. Lu Yun, Anda adalah anjingnya, seluruh keluarga Anda adalah seekor anjing, bukan, Anda adalah seekor rubah betina centil. Tanda tanya, Lu Yun memberi Liu Yaner pelajaran yang sulit di dalam hatinya. Kemudian, dia memutuskan untuk memiliki tulang punggung. Dia diam-diam mundur beberapa langkah. Begitu dia mundur, Liu Yaner segera menjadi tidak senang. Dia berbalik untuk menatap Lu Yun dan berkata, Lu Yun kecil, apa yang kamu lakukan, apakah kamu begitu pengecut hari ini? Liu Yaner tahu bahwa kekuatannya jauh dari tandingan pria berbaju hitam. Semua kepercayaan dirinya datang dari Lu Yun. Sekarang Lu Yun mundur beberapa langkah. Liu Yaner tiba-tiba merasa bersalah. Lu Yun mengerutkan bibirnya dan berkata, bukankah kamu bilang kamu akan membiarkan anjing itu menggigitnya? Di mana anjingmu? Cepat keluarkan. Lagi pula aku bukan anjing itu. Liu Yaner memutar matanya, apakah Anda mengerti apa yang saya katakan tadi? Jika Anda tidak mengatakannya lebih kasar, apakah orang lain akan takut? Kalau begitu kamu tidak bisa memanggilku anjing, dan lihat dia, apakah dia tampak takut dengan kata-kata kasarmu?
Tidak ada yang namanya ini, ketika musuh sedang menghadapi musuh yang besar, sebaiknya dia berhenti dulu dan melukai rekan satu timnya. Tidak dapat diterima. Bagaimanapun, saya jelas tidak pantas mendapatkan anjing ini, meskipun saya memukulinya sampai mati. Lu Yun berpikir dengan sangat berani. Ekspresi Liu Yan tiba-tiba melembut, dan dia tampak sedih. Maaf, Lu Yun kecil, aku tahu aku salah, dan aku tidak akan menyebutmu anjing di masa depan. Apakah kamu ingin melihat adikmu menjadi dipukuli sampai mati? Di wajah licik itu, mata rubah sipitnya berair, tampak menyedihkan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu membuat orang merasa tertekan. Tapi Lu Yun bertekad dan berkata kepada pria berbaju hitam, biar saya jelaskan dulu bahwa rubah betina ini adalah orang yang ikut campur dalam urusan orang lain dan tidak ada hubungannya dengan saya. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin dan tidak repot-repot berbicara dengan Lu Yun sama sekali. Melihat sikap Lu Yun, dan kemudian mendengar dia memanggilnya rubah betina, Liu Yaner sangat marah hingga giginya bergemeletuk. Lu Yun kecil bajingan, Liu Yaner ingin bergegas dan memukulnya, tapi tiba-tiba matanya bersinar. Liu berjalan ke arah Lu Yun dengan pinggang anggun dan melepas topengnya dengan satu tangan. Segera setelah itu, Baji mencium pipinya. Lu Yun kecil, bantu kami. Lihatlah betapa menyedihkannya adik perempuan ini. Setelah Liu Yaner menyelesaikan ciumannya, dia meraih lengan Lu Yun dan mengguncangnya. Pada saat itu, aliran darah di tubuh Lu Yun tiba-tiba mengalir ke dahinya. Saya tidak takut Liu Yaner bersikap kasar, tapi saya takut Liu Yaner bersikap centil. Di atas sini, tapi Lu Yun sudah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mudah berkompromi. Apakah saya, Tuan Yuntian yang agung, adalah orang yang tidak berdaya? Lu Yun menatap tajam Liu Yaner dan berkata, rubah, kamu benar-benar pandai menilai orang. Kamu langsung mengetahui kelemahanku. Bagaimana mungkin aku tidak berkemauan keras setelah dicium seperti ini olehmu? Kamu harus tangguh. Dapatkan di belakangku. Lu Yun memeluk Liu Yaner dan gadis kecil di belakangnya, dan melangkah maju untuk menghalangi pria berbaju hitam. Saya ingin tahu apakah Anda mengenali saya. Topengnya telah dilepas oleh Liu Yaner, jadi Lu Yun melepas topi dan kacamata hitamnya. Pria berbaju hitam itu berhenti. Setelah memeriksa Lu Yun dengan cermat beberapa saat, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, tapi kemudian dia mencibir dan berkata, menurutku dia ini siapa? Ternyata dia adalah Santo Pelindung Kerajaan Naga kita, Yang Mulia Raja Dewa. Petik 2. Setelah topeng Lu Yun dilepas, pria berbaju hitam itu merasa wajahnya tampak familiar. Pada saat ini, dia akhirnya mengenalinya sepenuhnya, tetapi itu bukanlah Raja Tianzhen. Melihat bahwa dia mengenalinya, Lu Yun tersenyum dan berkata, karena kamu sudah mengetahui identitasku, apakah ada masalah jika aku mengatakan bahwa aku ingin menjaga gadis kecil ini? Petik 2, petik 2. Ketika pria berbaju hitam mendengar ini, dia memandang Lu Yun dengan tatapan aneh, dan ekspresinya menjadi semakin aneh. Raja Tianzhen, kamu tidak benar-benar menganggap dirimu sebagai manusia, bukan? Pria berbaju hitam itu mencibir. Tentu saja, lagi pula, aku juga Santo Pelindung Kerajaan Naga. Di matamu, bukankah aku dianggap orang nomor satu? Apa kau tidak takut padaku? Ketidaktahuan. Pria berbaju hitam itu terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba mengucapkan dua kata. Kemudian, dia menunjukkan sedikit rasa kasihan dan berkata, yang disebut Santo Pelindung Kerajaan Naga hanyalah sebutan bagi orang-orang biasa-biasa saja itu. Di mata orang-orang seperti kami, kamu hanyalah lelucon. Kalian orang-orang yang baik hati. Lu Yun menyipitkan matanya dan bertanya dengan penuh minat, orang seperti apa kamu? Kamu tidak pantas mengetahuinya. Lagi pula kamu tidak boleh menyinggung perasaan seseorang. Pria berbaju hitam itu sepertinya tidak ingin membuang waktu lagi pada Lu Yun. Matanya tiba-tiba tenggelam dan dia melangkah mendekat lagi. Raja Tianzhen, meskipun kami meremehkanmu, di mata dunia, kamu tetaplah orang yang terhormat. Jangan biarkan dirimu hancur karena seorang wanita. Dari sudut pandang pria berbaju hitam, Lu Yun hanya terbawa oleh jenis kelamin perempuan. Wanita itu baru saja menciumnya, dan dia langsung jatuh cinta padanya. Konsentrasi seperti ini terlalu lemah, dan dia ditakdirkan untuk tidak banyak sukses di masa depan. Boleh saja berpura-pura keren di depan orang-orang vulgar itu, tapi kalau berani berpura-pura keren di depan master sejati, itu sama saja mencari kematian. Pria berbaju hitam mendekat dengan cepat, dan ketika dia hampir sampai di depan Lu Yun, dia berteriak, keluar. Momentum masa pembangunan pondasi kembali meledak. Di taman yang sepi, rumput liar beterbangan dan tanah berjatuhan. Dalam sekejap, pasir dan batu beterbangan. Liu Yaner buru-buru memeluk gadis kecil itu erat-erat dan menutup matanya dengan tangan giok. Lu Yun berdiri diam di pasir yang beterbangan. Pria berbaju hitam tidak terkejut sama sekali, dan berkata sambil mencibir, Raja Tianyan, apakah menurutmu dengan kekuatanku, akan mudah untuk melawan ratusan dewa itu? Bisakah aku juga dianggap sebagai santo pelindung oleh orang-orang biasa itu? Kata-katanya penuh sarkasme. Artinya, menurutnya, 100 dewa buatan di aliansi pembunuh dewa tidak lebih dari sekelompok semut. Mengalahkan kelompok semut itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Santo pelindung kerajaan naga dapat digantikan oleh praktisi manapun pada tahap pembangunan fondasi. Jadi sebenarnya tidak perlu mengambil pujian dan sombong, karena pujian itu bukanlah omong kosong.
Apa yang bisa kamu lakukan, aku juga bisa melakukannya. Bukan hanya aku, masih banyak orang lain yang bisa melakukannya. Hanya saja kami tidak menyukai kesombongan seperti kamu. Kami tidak mau repot-repot memintanya, nama-nama palsu itu. Tanda tanya. Pria berbaju hitam tidak lupa mengejek Lu Yun. Segera setelah itu, ambil tindakan dengan berani. Telapak tangan ditekuk menjadi cakar lagi, berubah menjadi 5 bilah tajam, dan digenggam langsung di leher Lu Yun. Dalam upaya untuk mengirim Lu Yun ke neraka dalam waktu sesingkat mungkin. Kamu sangat percaya diri. Lu Yun tidak tergesa-gesa, dengan sedikit senyuman di bibirnya. Ketika pria bercakar hitam itu mendekat, dia tiba-tiba berbalik ke samping dan bergegas ke depan, tidak mundur tetapi maju. Kedua tubuh itu langsung melakukan kontak. Jari melengkung pria berbaju hitam itu tidak jatuh ke leher Lu Yun, melainkan menepuk bahunya. Memiliki pengaruh yang kecil. Kemudian hancurkan bahu Raja Tianyan terlebih dahulu, lalu hancurkan topi Tianling miliknya dengan satu telapak tangan. Tinggal satu langkah lagi. Pria berbaju hitam itu mencibir, dan jari-jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Sebuah kekuatan kuat bercampur dengan energi sejati menembus bahu Lu Yun, mencoba menghancurkan bahu Lu Yun. Namun, saat ini, saya mendengar Lu Yun berkata dengan tenang, saya tidak tahu orang seperti apa Anda ini, tetapi apa yang Anda lihat bukan hanya sebagian kecil dari diri saya. Kata-kata itu jatuh. Lu Yun tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan memukul perut pria berbaju hitam itu. Pria bermata hitam itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia tidak berniat mundur. Jari-jarinya menggenggam bahu Lu Yun terlebih dahulu. Dalam keadaan normal, Lu Yun akan terluka terlebih dahulu. Selama bahu Lu Yun patah, lengannya secara alami tidak akan bisa terus mengerahkan tenaga. Ini disebut memanfaatkan peluang. Meskipun proses pertarungannya sangat singkat, dan hanya ada satu saat antara kedua belah pihak untuk mengambil tindakan, momen ini cukup untuk mempengaruhi hasil pertarungan. Pria berbaju hitam itu yakin bahwa semua kekuatan tinju Lu Yun akan dilepaskan dalam 1/10 detik setelah diledakkan, karena dia akan meremukkan bahunya sebelum kekuatannya meledak. Klik, energi sejati pria berbaju hitam menembus bahu Lu Yun, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bahu Lu Yun terlalu keras, dan pria bercakar hitam itu gagal melukainya. Ups, pria berbaju hitam itu meneriakkan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Sungguh, detik berikutnya, tiba-tiba, kekuatan mengerikan melonjak di perut pria berbaju hitam itu. Ledakan, rasanya seperti dia terkena kekuatan besar seperti gunung dalam sekejap. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba tenggelam, dan darah menyembur dari mulutnya, meninggalkan lengkungan merah cerah di udara. Ledakan, tubuh itu mendarat dengan keras. Sebuah lubang besar yang dalam dibuat di tanah-tanah. Apakah kamu masih berani percaya diri sekarang? Lu Yun tidak peduli apakah pria berbaju hitam itu hidup atau mati, dia hanya dengan santai melirik ke lubang raksasa itu dan mengatakan sesuatu dengan ringan. Akan berbalik. Tiba-tiba terdengar suara batuk lemah di kubangan lumpur, lalu terlihat tubuh lelaki berbaju hitam itu menggeliat. Tidak mati. Vitalitasnya cukup kuat. Lu Yun merasa sedikit terkejut. Kekuatan pukulan yang baru saja dia tembakkan sudah pasti cukup untuk membunuh rata-rata praktisi yayasan pendirian tahap awal. Tanpa diduga, perut pria berbaju hitam itu hampir tertembus. Namun pria berbaju hitam ini sebenarnya belum mati. Itu memang di luar dugaan Lu Yun. Raja Tianzhen, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan, tapi aku meremehkanmu, batuk. Pria berbaju hitam itu merangkak keluar dari lubang lumpur, terlihat sangat malu. Ada lubang yang dalam di perutnya, dan darah mengucur. Sungguh keajaiban dia masih bisa bertahan setelah terluka seperti ini. Raja Tianzhen, pria berbaju hitam itu merosot ke tanah, menenangkan diri sejenak, dan tiba-tiba menatap Lu Yun dengan tatapan sinis dan berkata, kamu sangat kuat, tetapi ada begitu banyak hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui. Kalimat yang familiar, Lu Yun teringat sejenak, teringat suku hantu yang mengintip ke Villa Hijau selama beberapa hari pernah mengatakan hal serupa. Lu Yun terkekeh dan berkata, mungkin. Aku bukan dewa, tentu saja aku tidak bisa mengetahui segalanya. Tapi tidak peduli berapa banyak hal yang aku tidak tahu, selama aku memiliki sepasang tangan besi ini, aku bisa kalahkan mereka. Lu Yun melihat tinjunya dengan percaya diri. Kamu sangat sombong, Raja Tianzhen. Kamu dan aku tidak berkonflik satu sama lain, dan aku tidak bersedia menggunakan kekuatan itu, tetapi kamu sudah bertindak terlalu jauh. Hari ini, aku akan membunuhmu bahkan dengan risiko mengorbankan milikku, jiwa, ini. Oh. Lu Yun mengangkat alisnya. Tampaknya pria berbaju hitam itu masih memiliki beberapa keterampilan yang harus dikendalikan. Kalau begitu aku harus menunggu dan melihat. Lu Yun memandang pria berbaju hitam itu dengan rasa ingin tahu. Pria berbaju hitam itu tidak berdiri, tapi masih terkulai di tanah, tapi dia menutup matanya rapat-rapat, dan lampu merah berkedip samar di antara alisnya. Dia telah menggunakan metode ini sebelumnya untuk menemukan gadis kecil yang bersembunyi di pojok. Lu Yun menjadi semakin penasaran. Tertawa. Pada saat ini, alis pria berbaju hitam bersinar merah, seolah-olah lampu depan berdarah telah dinyalakan, dan bayangan besar secara aneh mengembun dalam proyeksi cahaya. Itu adalah bayangan serigala darah. Cincin rambut merah berdiri di leher serigala darah, menatap pria berbaju hitam dengan keagungan. Wu San, kenapa kamu memanggilku? Serigala darah tiba-tiba berbicara,
dan suaranya sepertinya datang dari keabadian, membawa keagungan yang tak terbatas. Lu Yun dan Liu Yaner sedikit terkejut ketika mereka melihat hantu serigala darah dan mendengarnya mengeluarkan suara manusia. Tapi itu hanya sedikit mengejutkan. Ini segera menjadi tenang. Mereka sudah melihat naga di penjara jiwa naga, jadi melihat hal-hal ini sekarang tidak terasa aneh lagi. Saya hanya sedikit penasaran, bagaimana pria bernama Wu San ini memanggil serigala darah ini. Inilah mentalitas Lu Yun dan lainnya. Tetapi, saat bayangan serigala darah muncul, gadis kecil di pelukan Liu Yan mengerutkan wajahnya dan berteriak kesakitan, "Kakak, aku merasa sangat tidak nyaman." Liu Yaner menunduk untuk melihat, dan mata indahnya tiba-tiba mengembun. Mata indah Liu Yan tiba-tiba mengembun. Saya melihat tanda lahir berwarna merah darah terlihat seluruhnya di bawah kerah bundar gadis kecil itu dan di bahu kirinya. Itu adalah gambar seekor serigala darah. Persis sama dengan yang dipanggil oleh Wu San. Itu hanya versi mini. Pada saat ini, tanda serigala darah memancarkan cahaya sesekali. Tubuh gadis kecil itu menjadi semakin panas, dan wajah kecilnya menjadi merah. Ini adalah gejala yang muncul setelah Wu San memanggil bayangan serigala darah. Liu Yaner tiba-tiba berkata kepada Lu Yun dengan sangat cemas, "Lu Yun kecil, cepat datang dan lihat, ada yang tidak beres dengan tubuh adik perempuan ini." Lu Yun kembali ke Liu Yaner, berjongkok, dan mengamati dengan cermat gejala gadis kecil itu. Alisnya berkerut. Dia belum pernah menghadapi situasi aneh seperti ini sebelumnya. Namun yang pasti penyebab gadis kecil itu mengalami gejala ini pasti ada hubungannya dengan tanda serigala darah di bahunya. Lu Yun tidak tahu apakah gejala ini dapat dihilangkan dengan menggunakan akupuntur untuk mendatangkan energi sejati. Yang dia tahu hanyalah sekarang bukan waktunya untuk akupuntur. Saya melihat Wu San dengan mata tertutup, tetapi ekspresinya sangat saleh, dan dia berkata, "Tuan Serigala Setan, izinkan saya meminjam sedikit kekuatan Anda. Korbankan sepertiga jiwamu." Bayangan serigala darah tidak menolak, dan suara agung terdengar. Wu San dengan hormat membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali. Setelah selesai mengetuk, bayangan serigala darah tiba-tiba mengembun menjadi garis cahaya merah dan kembali ke tengah alis Wu San. Saat berikutnya, mata Wu San yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Tubuhnya, yang sudah diambang kematian, dipenuhi energi dan darah lagi, dan anehnya aliran darah di perutnya juga terhenti. "Raja Tianzhen, kamu membuatku mengorbankan sepertiga jiwaku. Kamu harus membayar hutang ini dengan nyawamu." Wu San meraung, menatap Lu Yun dengan matanya. Energi di sekitar tubuhnya secara otomatis berubah menjadi merah, mengembun menjadi bayangan, yaitu serigala darah yang menghilang sebelumnya. Hanya saja bayangan yang mengelilingi tubuh Wu San saat ini jauh lebih terang dibandingkan warnanya sekarang. "Bayar aku dengan nyawamu." Wu San melangkah keras dengan kedua kakinya, dan tubuhnya terbentur dengan kecepatan yang sangat cepat. Momentumnya tidak hanya pulih, tetapi juga lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya, serangannya lebih kuat, dan dia bahkan memiliki aura yang lebih ganas. Lu Yun sangat akrab dengan aura semacam ini. Naluri di tulangnya bangkit kembali. Keinginan itu lagi. Lu Yun menahan diri dan berkata kepada Liu Yaner, "Jika kamu ingin mengetahui apa yang terjadi dengan gadis kecil ini, tanyakan saja pada Wu San." Selesai. Dia berbalik untuk melihat Wu San. Pada saat ini, Wu San telah bergegas maju, dan bayangan serigala darah yang terkondensasi di tubuhnya memberinya kekuatan yang hebat, cukup untuk membunuh seorang praktisi di tahap tengah atau bahkan akhir pendirian yayasan. Ledakan. Wu San meninju. Cakar serigala berdarah besar menyapu dari udara saat dia meninju. Tanda cakar merah muda itu tidak lebih lemah dari pedang bermata. Cek cek cek, seolah-olah udaranya terkoyak. Lu Yun membangun penghalang Zenki dengan tubuhnya sebagai pusatnya, terutama karena dia takut serangan Wu San akan mempengaruhi Liu Yaner dan dua lainnya. Bagaimanapun, bahkan goresan dari serangan sekuat itu dapat menyebabkan cedera serius. Kamu hanya dapat mengandalkan perisai energi sejati ini untuk melawan kekuatan Lord Demon Wolf. Raja Tianzhen, kamu benar-benar di luar imajinasimu. Wu San tertawa galak, dan cakar serigalanya terkoyak. Ya, Lu Yun juga menunjukkan senyuman aneh, berinisiatif untuk keluar dari perisai Zenki, menghadapi jejak kaki serigala iblis, dan meninjunya dengan tinju. "Aku sudah mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak keberadaan yang tidak ku ketahui di dunia ini, selama aku memiliki tangan besi ini, aku akan menghancurkannya satu per satu untukmu." Setelah Lu Yun selesai berbicara dengan percaya diri, tinju dan cakar serigalanya bertabrakan dengan berani. Ledakan. Energi sebenarnya berfluktuasi dengan hebat. Itu meledak seperti guntur. Saat Lu Yun menyentuh cakar serigala, keinginan yang terukir jauh di dalam darahnya melonjak dengan gila-gilaan, menelan kewarasannya. Dia sangat ingin membelah telapak tangannya dan menggunakan darahnya sendiri untuk melahap bayangan serigala darah. Tapi dia menahan diri, karena waktunya belum tiba. Sama seperti ketika dia menelan jiwa naga darah ke dalam tubuhnya di penjara jiwa naga, Lu Yun tidak bisa menahannya sama sekali dan dengan cepat melepaskannya. Lu Yun masih tidak tahu bagaimana cara menekan hal seperti itu. Tidak peduli betapa aku merindukannya, aku hanya bisa menahannya. Dan, hantu di depannya hanyalah hidangan pembuka yang dipanggil oleh Wu San. Pasti ada kejutan yang lebih besar di baliknya. Lu Yun tidak ingin memperingatkan musuh terlalu dini. Setidaknya dia harus menguasai metode penindasan sebelum dia bisa mengungkap rahasia darahnya bisa menelannya. Jadi, kali ini,
Lu Yun baru saja membungkus tinjunya dengan Zenki yang kuat dan meledakkannya. Dengan suara keras, cakar serigala yang jatuh dari udara tiba-tiba bergetar, lalu hancur. Klik, Lu Yun dengan cepat meninju lagi, dan bayangan serigala darah yang mengembun di sekitar tubuh Wu San hancur satu demi satu setelah cakarnya patah, seperti kaca yang rapuh. Mata Wu San tiba-tiba melebar dengan ekspresi ngeri. Setelah kehilangan kekuatan serigala darah, momentum yang dia dukung secara paksa tiba-tiba runtuh. Lu Yun tidak perlu terus mengambil tindakan. Pada saat bayangan serigala darah menghilang, Wu San sendiri jatuh, dan darah tidak bisa berhenti mengalir dari mulutnya. Engah, dia akan mati di depan matanya. Sosok Lu Yun melintas, dan dia tiba-tiba bergegas maju dengan cepat, mengunci nyawa Wu San dengan jarum, dan menghembuskan nafas terakhir. Pada saat yang sama, titik akupunturnya disegel, menghalangi aliran energi sejati dan mencegahnya menghancurkan diri sendiri. Setelah mengalami apa yang terjadi pada klan hantu, Lu Yun telah belajar menjadi pintar sekarang. Dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain menghancurkan dirinya sendiri sebelum menanyakan jawaban yang dia inginkan. Ini semua adalah pengalaman. Tanda tanya. Setelah bayangan serigala darah yang dipanggil oleh Wu San menghilang, tanda di bahu kiri gadis kecil itu tidak lagi memancarkan cahaya, dan sensasi terbakar di kulitnya berangsur-angsur mereda. Artinya gejalanya ada hubungannya dengan serigala darah. Lu Yun menahan nafas terakhir Wu San dan berkata dengan acuh tak acuh, namamu Wu San, kan? Sekarang bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Haha, Raja Tianzhen. Apakah menurutmu setelah mengalahkanku, binatang kecil itu akan selamat dan sehat? Tianzhen, kamu terlalu naif, Tuan Serigala Iblis tidak akan pernah melepaskannya, batuk. Wu San tertawa galak sambil muntah darah. Tubuhnya sangat lemah. Jika Lu Yun tidak menggantungnya dengan jarum berbulu itu, energinya akan hilang dan dia akan meninggal. Melihat Wu San berani menjadi sombong saat ini, Lu Yun hanya bisa mengerutkan kening. Klik, terinjak. Injak salah satu kaki Wu San. Wu San berteriak pada awalnya, tetapi kemudian menunjukkan cibiran yang kejam dan pantang menyerah. Seolah-olah tidak peduli bagaimana Lu Yun melecehkannya, dia selalu menunjukkan ekspresi keengganan. Kamu punya tulang punggung, tapi tulang punggungmu tidak berpengaruh di hadapanku. Lu Yun menggelengkan kepalanya, mengeluarkan beberapa jarum filiform di tangannya, dan menusuk titik akupuntur Wu San satu demi satu. Ini adalah versi kebalikan dari jarum Huiyang 9 putaran. Meskipun Wu San adalah seorang kultivator, energi sejatinya sekarang tersegel, jadi dia tidak berbeda dengan orang biasa. Saat jarumnya menusuk, Wu San tiba-tiba berteriak seperti babi yang disembelih. Tapi dia masih menahannya. Gigi terkatup. Vena menonjol. Keringat dingin. Lu Yun telah memasukkan jarum ke-10. Wu San masih bersabar. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator, daya tahannya lebih kuat daripada orang biasa dan kultivator seni bela diri. Lu Yun tiba-tiba mendapat ide yang lebih baik, dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Saya melihatnya mencabut 10 jarum filiform. Puff! Serangkaian api tiba-tiba muncul dari jari telunjuk tangan kanannya. Wu San tertegun sejenak, merasakan hembusan api, dan berkata dengan ekspresi ketakutan, apakah kamu, api spiritual? Bagaimana jari-jarimu bisa menghasilkan api spiritual? Wu San belum pernah melihat pemandangan aneh seperti ini. Roh api adalah makhluk spiritual yang lahir antara langit dan bumi, ia sudah memiliki kecerdasan spiritual, dan kekuatannya tidak sebanding dengan api biasa. Bahkan energi sejati seorang kultivator mungkin habis terbakar ketika bertemu dengan api spiritual semacam ini. Raja penghancur surgawi ini benar-benar dapat menyalakan api spiritual dengan jari-jarinya. Ini sangat konyol. Wu San belum pernah mendengarnya. Lu Yun tersenyum dan berkata, sudah kubilang, pemahamanmu tentangku hanya dangkal. Saat dia berbicara, dia memegang jarum filiform di tangan kirinya, dan menyapukannya 10 cm di atas api spiritual. Jika intensitas nyala api ini tidak dikontrol dengan baik, jarum filiform dapat langsung meleleh. Lu Yun melihat jarum itu, mengangguk puas, lalu mulai mendekati Wu San. Hati dan kantong empedu Wu San bergetar, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku asteris Akeong persen dan persen. Belum lagi jarum filiformnya panas, dan juga ternoda oleh nafas api spiritual. Saat jarum dimasukkan, Wu San mengumpat dengan keras, dan tubuhnya melonjak seperti refleks saraf. Lu Yun mendorongnya kembali tanpa ampun. Sangat senang dengan efeknya. Dibandingkan dengan versi kebalikan dari jarum yang 9 putaran, jarum saat ini sebanding dengan 10 jarum sebelumnya. Bukankah Anda seorang kultivator dengan daya tahan yang sangat kuat? Saya akan lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Lu Yun mengambil jarum kedua dan menaruhnya di atas api spiritual. Terjun ke titik akupuntur Wu San. Seluruh wajah Wu San mulai berubah menjadi ungu, dan dia mati-matian mengerahkan energi di tubuhnya untuk meledakkan dirinya sendiri. Meskipun penghancuran diri praktisi pada tahap pembangunan fondasi tidak sekuat penghancuran diri ramuan emas, namun hanya dapat digunakan untuk bunuh diri. Tapi Wu San ingin bunuh diri sekarang. Dia sekarang merasa hidup lebih buruk daripada kematian, dan lebih baik mati saja. Disayangkan, energi aslinya telah tersegel dalam waktu lama, jadi mustahil baginya untuk melakukan bunuh diri dengan mudah. Lu Yun telah mencabut jarum filiform ketiga. Wu San akhirnya menjadi takut dan mengejang dengan liar dan berkata, saya katakan, Raja Tianzhen,
apapun yang ingin Anda ketahui, saya akan menceritakan semuanya, selama Anda bisa memberi saya kesenangan. Ah! Dia berteriak lagi dan hampir memutar matanya. Sial, bukankah kamu sudah mengatakan semua yang kamu katakan, dan kamu masih menusukku? Wu San patah hati. Lu Yun berkata dengan ekspresi menyesal di wajahnya, hei, maaf, aku sangat cepat. Jika kamu mengatakannya lebih awal, kamu tidak akan harus menanggung rasa sakit ini. Kamu benar-benar memintanya. Wu San, Lu Yun memadamkan api spiritual di jarinya dan berkata, katakan padaku dulu, identitasmu tampaknya sangat kuat. Wu San sebelumnya berkata dengan sangat sombong bahwa Lu Yun tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitas orang seperti mereka, dan berhasil membangkitkan minat Lu Yun. Jika kita tidak bertanya dengan jelas hari ini, kita pasti tidak akan membiarkan Wu San mati dengan mudah. Wu San memperhatikan jari-jari Lu Yun menyerap untaian api spiritual, dan seluruh jiwanya gemetar saat ini. Raja Tianzhen ini sungguh keterlaluan. Tentu saja, saya tidak berani menyembunyikan apapun. Saya berasal dari keluarga totem, keluarga Wu. Wu San berkata jujur. Keluarga totem, ya, sebenarnya ada banyak keluarga totem yang tersembunyi di dunia ini. Semua totem ini berasal dari zaman kuno, dan totem dari keluarga Wu kita adalah Lord Demon Wolf. Apakah itu serigala darah yang baru saja kamu panggil? Wu San mengangguk dan berkata, itu Tuan Serigala Setan. Orang-orang dari keluarga totem kami memiliki kemampuan memanggil totem sejak lahir. Kami adalah orang-orang yang beruntung di bawah perlindungan totem. Tidak heran, mata cerah Lu Yun berkedip-kedip. Dunia ini sungguh rumit. Apa yang pernah saya temukan sebelumnya ternyata hanya permukaannya saja, dan masih banyak hal yang tersembunyi, yang belum saya lihat sama sekali. Klan hantu memang seperti ini. Keluarga totem seperti ini. Lu Yun berpikir sejenak dan bertanya, aku baru saja melihatmu memanggil serigala darah itu. Sepertinya kamu ingin mengorbankan sepertiga jiwamu. Apa yang terjadi?